Mantap, Mesir berpihak ke Rusia, kirimkan 40.000 roket ke Vladimir Putin, bantu tumbangkan tentara-tentara barat di Ukraina. Mama Rika panik. Pantas Mama Rika kocar kacir, diam-diam negara Mesir berpihak ke Rusia dalam invasinya ke Ukraina. Bahkan Mesir mengirimkan puluhan ribu roket ke Rusia sebagai amunisi dalam melawan Barat yang ada di balik Ukraina. Mesir dikabarkan menjadi aliansi dan koalisi yang solid bagi Rusia. Bahkan hal itu terbongkar di dokumen rahasia Amerika yang bocor baru-baru ini. Sementara itu, isi detail dari sejumlah dokumen sangat rahasia intelijen Amerika Serikat yang bocor di dunia maya pada akhirnya pekan lalu terus bermunculan bukti-bukti dan dokumen terbaru. Yang paling anyar, The Washington Post mengatakan jika Mesir sudah mengirimkan sekitar 40.000 roket secara diam-diam ke Rusia. Itu dilakukan pada awal perang. Diduga bahwa Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi memerintahkan persenjataan untuk diproduksi dan diangkut. Meskipun menjadi salah satu sekutu terdekat Amerika di Timur Tengah, bagian dari dokumen tersebut tertanggal 17 Februari merangkum dugaan percakapan antara Presiden Sisi dan pejabat senior militer Mesir. Surat kabar yang berbasis di Amerika Serikat mengatakan laporan itu juga merujuk pada rencana untuk memasok Rusia dengan peluru artileri dan bubuk mesiu. Presiden Sisi dilaporkan mengatakan kepada para pejabat untuk merahasiakan produksi dan pengiriman roket untuk menghindari masalah dengan Barat. Amerika Serikat juga memata-matai Zelensky meretas komunikasi Presiden Ukraina. Ia juga menambahkan bahwa seorang pejabat pemerintah Amerika Serikat mengatakan, "Kami tidak mengetahui adanya pelaksanaan rencana itu." Sky News tidak dapat memverifikasi bahwa keaslian dokumen yang bocor, namun para pejabat tinggi Amerika Serikat telah mengkonfirmasi kepada sejumlah outlet berita Amerika bahwa itu adalah dokumen yang asli, ungkapnya. Lantas hal itu membuat gempar seluruh dunia. Karena Amerika ternyata tengah dikelabui oleh aliansinya sendiri, yaitu Mesir. Akhirnya Amerika tolak kirim senjata lagi, Ukraina langsung kibarkan bendera putih. Banyak permintaan soal senjata bikin pusing dan kesal Amerika terhadap Zelensky. Bahkan Presiden Biden memutuskan untuk menstop seluruh transaksi alat tempur ke Ukraina. Meskipun kondisi Ukraina sangat kritis dan banyak wilayah yang akhirnya sudah jatuh ke tangan Rusia. Hal ini membuat pasukan militer Ukraina tak punya pilihan lain untuk mengibarkan bendera putih atau menyerah. Meskipun Zelensky masih sok kuat untuk melawan Rusia dengan tumpukan hutang dan senjata yang tak ada. Sementara itu, sebelumnya Amerika Serikat telah memasok ribuan rudal anti pesawat portable Stinger, rudal anti-tank Javelin, drone canggih dan artileri lapangan untuk pasukan Ukraina. Meski begitu, ada satu senjata yang tidak akan dipasok oleh pemerintah Amerika Serikat yang merupakan senjata tercanggih. Washington menegaskan tidak akan mengirim sistem roket yang bisa meleset hingga Rusia. Ini sekaligus menampik isu yang memprediksi bahwa Washington akan menyediakan senjata tersebut untuk Ukraina melawan Rusia. Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, di mana dia mengatakan kepada wartawan bahwa dia tidak berencana untuk mengirim roket ke Ukraina yang bisa mencapai wilayah Rusia. "Saya tidak akan mengirim apapun yang bisa menembak Rusia," kata Biden dikutip dari CNN Internasional. Sebagai informasi, Ukraina memang sedang mencari Multiple Launch Rocket System atau MLRS yang dapat menembakkan rentetan roket dengan jangkauan ratusan kilometer. Pemerintah Ukraina telah mendesak Barat untuk menyediakan lebih banyak senjata jarak jauh untuk mengubah gelombang perang yang sekarang memasuki bulan bahkan tahun-tahun.
Namun kala itu pemerintah Biden juga ragu apakah perlu mengirim sistem persenjataan tersebut di tengah kekhawatiran yang muncul di Dewan Keamanan Nasional bahwa Ukraina dapat menggunakan senjata baru untuk melakukan serangan langsung ke Rusia. Merespon kabar tersebut, Rusia langsung memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melewati garis merah jika memasok sistem persenjataan ke Ukraina. Sementara itu, Alexei Arestovich, penasehat Presiden Ukraina, menilai kemenangan militer melawan Rusia tidak mungkin jika Amerika Serikat menahan pasukan artileri jarak jauh. Menurutnya, senjata itu sangat penting untuk nasib Ukraina dan kemerdekaannya. Dia juga menambahkan bahwa sejumlah kecil sistem senjata, sedikitnya 20, akan menjadi pengubah permainan dalam konflik dengan Rusia. Pasalnya, hal itu akan memungkinkan pasukan Ukraina untuk mempertahankan diri dari serangan jarak jauh Rusia. Tanpa MLRS, kami mungkin bisa menstabilkan garis depan. Kami bisa langsung kibarkan bendera putih. Dahsyat, inilah taktik Putin bikin Ukraina menyerah, mirip perang penghancuran Chechnya. Tunduk, itulah kata yang pantas diucapkan pada posisi Ukraina saat ini. Di tengah kebuntuan Zelensky, nampaknya Ukraina sudah lumpuh dan tak bisa apa-apa lagi. Vladimir Putin menggunakan taktik yang mirip menghancurkan Chechnya untuk membuat Ukraina menyerah. Dalam waktu dekat, Rusia akan mengeluarkan senjata The 2S4 Tulip Self-Propelled Mortar atau lebih dikenal dengan nama Sledge Hammer. Senjata Sledge Hammer ini digunakan Rusia untuk melumpuhkan prajurit Chechen yang ingin memisahkan diri dari Moskow. Selain digunakan di Chechnya, senjata Sledge Hammer sangat diandalkan pasukan Rusia saat perang Afghanistan dan juga Suriah. Efek ledakan dari senjata Sledgehammer sangat mengerikan. Senjata mortir itu berkemampuan nuklir terbesar di dunia. Sebagai perbandingan, senjata Sledgehammer itu 2 kali lebih besar dari ukuran mortir NATO di 240 mm. Dengan jangkauan 12 mil, Sledgehammer mampu menghancurkan benteng besar, perlengkapan militer ataupun posisi pasukan. Itu dapat menembakkan bom nuklir, meskipun kemungkinan akan terbatas pada mikronuklir yang ditujukan untuk menghancurkan area seukuran stadion sepak bola.